Shalom Bapak Ibu Saudara, Maranatha datanglah Tuhan Yesus, puji Tuhan. Malam hari ini saya mengajak kita yang bersuka cita, mari sama-sama bangkit berdiri. Kita merayakan betapa luar biasanya Yesus naik ke surga. Dan dia menjanjikan Roh Kudusnya, kuasa yang akan diberikan kepada setiap kita, amin. Mari sama-sama memuji-muji dia, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Menaklukkan musuh di bawah kakiku.
Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah memberikan segala-galanya bagi kami. Membawa kepada kami keselamatan yang kekal. Bahkan memberikan kepada setiap kami roh yang datang dari Bapa sendiri. Untuk meneguhkan kami Tuhan. Untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan memenuhi panggilan Tuhan atas hidup kami. Hari-hari ini biar roh yang memberikan kepada setiap kami keberanian ya Tuhan. Untuk menyatakan Engkau besar di hidup kami. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari bersama umat Tuhan nyanyikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku
Malam hari ini kami buka hati kami dan hidup kami. Roh Kudus, bertahtalah. Roh Kudus, berdaulatlah atas kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, kita bertemu kembali di dalam ibadah Cool Online pada malam hari ini. Saya percaya kita semua yang sudah bekerja, beraktivitas pada siang hari ini dan malam hari ini mau ambil waktu untuk datang beribadah di komunitas Cool kita. Dan kita percaya kita selalu terus diberkati Tuhan, selalu mengalami perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu, kami ada sampai malam hari ini. Sepanjang siang hari kami bisa bekerja, diberikan kesehatan, diberikan hikmat. Sehingga apa yang kami kerjakan, kami percaya dengan iman kami, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Berkati kul-kul kami yang ada pada malam hari ini. Berkati kami semua dan kami akan mau diberkati oleh firman Tuhan dari awal hingga akhirnya. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua siap diberkati firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana saya akan mengambil tema di bulan Mei ini adalah bersaksi untuk Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan menjadi saksi. Kenapa Bapak Ibu kita dipanggil Tuhan untuk jadi saksinya? Karena kita ini sudah banyak sekali Tuhan tolong kita. Tentu bagaimana kita menyaksikan pertolongan Tuhan itu yang tiada habis-habisnya. Memang banyak sekali pergumulan, masalah, persoalan yang kita alami. Tetapi percaya dan yakin, sudah terlalu banyak Tuhan tolong kita. Dan itulah yang harus menjadi panggilan kita untuk memberikan kesaksian kepada orang lain. Lewat pergumulan kita, lewat hubungan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Supaya orang lain melihat Kristus lewat perkataan kita. Dan mari Bapak Ibu kita akan melihat firman Tuhan menjadi panduan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk bersaksi, di mana saya mengambil di Matius 28 ayat 19 dikatakan begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Perhatikan Bapak Ibu, dikatakan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Bapak Ibu, saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan. Itu sebabnya kita semua sudah dibaptis. Kalau ada yang belum dibaptis selam, harus dibaptis selam. Supaya mengalami baptisan Roh Kudus. Karena kita tahu lewat baptisan Roh Kudus kita akan diberikan kekuatan, kita diberikan kuasa. Dan kita akan melihat bahwa mujizat-mujizat selalu terus ada dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ada berapa hal mengapa kita dipanggil oleh Tuhan untuk jadi saksinya. Hal yang pertama, mengapa kita dipanggil Tuhan untuk jadi saksi? Hal yang pertama, karena kita ini sudah mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan, bagaimana Dia sudah tolong kita. Sehingga itulah yang harus jadi saksinya bagi Tuhan. Dan kita juga bisa melihat bagaimana waktu kita ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan dikatakan Roh Kudus akan memberikan kepada kita kuasa. Yuk kita lihat hal yang pertama. Dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini poin yang pertama, di mana kita menjadi saksi karena kita sudah diberikan kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
dan kamu akan menjadi saksiku. Perhatikan Bapak Ibu, waktu Roh Kudus turun dalam hidup kita, maka kita akan menjadi saksiku. Ini besar, artinya kita harus jadi saksi Tuhan di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya di sini Bapak Ibu, Tuhan sudah berikan tugas pada kita. Kita jangan merasa ya yang penting saya sudah menerima Tuhan, yang penting saya ke gereja aja, yang penting saya hanya pergi ke kul aja. Tidak, tetapi Tuhan sudah berikan kita kuasa. Itu sebabnya kita harus keluar, artinya kita jangan berdiam diri. Artinya kita harus menyampaikan bagaimana Tuhan yang kita sebut Tuhan Yesus, Dialah Roh Kudus yang selalu menjadi penolong kita. Kita bisa bersaksi lewat mungkin kehidupan kita, lewat sakit penyakit. Kita bisa bersaksi oleh karena Yesus kita disembuhkan. Mungkin kita mengalami pergumulan masalah, mungkin dalam keluarga. Kita bertemu dengan orang-orang yang punya pergumulan masalah yang sama. Kita sampaikan, kita berdoa, percayalah kuasa Tuhan Roh Kudus turun dalam hidup kita. Kita melihat mujizat pasti terjadi. Kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin dalam keadaan situasi apapun, tetapi kita sudah terlebih dahulu mengalami pergumulan itu. Itulah yang menjadi, boleh saya katakan, adalah senjata kita. Kita menyampaikan kepada orang lain, dan orang lain melihat hidup kita, sehingga mereka percaya. Dan kita jangan takut menghadapi situasi apapun. Mengapa? Karena Roh Kudus katakan, kamu akan diberikan kuasa apabila Roh Kudus turun dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita kul-kul dimanapun kita berada. Percayalah, kalau kita ada kuasa, kita saling menyampaikan kesaksian pengalaman pribadi dengan Tuhan kepada orang lain. Saya percaya dan yakin orang lain itu akan mengalami mujizat, mengalami suatu hal hubungan dengan Tuhan, mengenal Tuhan lewat pribadi hidup kita. Itu hal yang pertama Bapak Ibu. Kita harus menyampaikan berita kabar baik kepada orang lain lewat hidup kita. Karena Roh Kudus katakan apabila sudah ada dalam hidup kita, saudara dan saya akan diberikan kuasa. Amin Bapak Ibu. Jadi datang sama orang sakit, percayalah engkau menumpangkan tangan dengan iman, engkau katakan sembuh, pasti sembuh. Mujizat pasti terjadi. Itu hal yang pertama yang harus kita lakukan. Dan hal yang kedua, kita harus menjadi saksi Kristus. Kita dipanggil menjadi saksi. Artinya di sini kita harus jadi teladan. Hal yang kedua, kita harus jadi teladan lewat ucapan kita, perilaku kita, dimanapun kita berada. Dengan komunitas siapapun, mungkin di dalam pekerjaan kita, di komunitas dimanapun kita berada, kita harus jadi teladan kepada mereka. Hal yang pertama tentu dengan ucapan. Karena ucapan ini bagaimana perkataan itu tentu mereka akan melihat dalam hidup kita. Dari perkataan akan keluar tentu dalam hati. Dan itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, marilah di kul-kul komunitas kita yang ada. Ini penting sekali bagaimana kita harus jadi saksi lewat ucapan perkataan kita. Karena kita tahu mulut kita ini adalah mulut yang punya kuasa. Orang mengenal pribadi kita, hidup kita lewat perkataan kita. Jadi mari Bapak Ibu, kita harus selalu menjadi berkat bagi semua orang. Karena kalau kita melihat Bapak Ibu di Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Di situ dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah milik sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Artinya berbicara kita malam hari ini adalah kul, adalah persaudaraan yang rukun. Artinya di kul itu kita saling memberkati. Di kul itu kita saling menasihati. Di kul itu tempat kita saling mendoakan. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau berikan kesaksian sedikit. Istri saya mengalami masalah tidak sadar pingsan di minggu yang kedua bulan April. Lalu entah gimana saya di pelayanan, lalu anak-anak semuanya belum ngerti apa-apa, menolong mamanya bawa ke puskesmas. Dan entah siapa yang harus diminta tolong. Tetapi singkat cerita, lalu saya bilang telepon sama
saudara-saudara kita cool. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, ini yang saya mau katakan bahwa cool itu memang adalah persaudaraan yang rukun. Kalau kita benar-benar pegang, itu memang sangat-sangat berarti sekali. Dimana waktu anak saya telepon satu orang, lalu mereka saling nelpon dan akhirnya berapa orang datang dan ada yang menolong, memberikan kekuatan walaupun dalam keadaan pingsan, dan mereka saling membantu. Dan saya melihat Bapak Ibu, ini sangat penting bagaimana di dalam kul ini persaudaraan yang rukun memang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Melihat mungkin saudara kita yang susah, kita bisa menolong. Melihat saudara kita yang lagi bersuka cita, kita saling bersuka cita. Melihat saudara kita yang lagi dalam keadaan berduka cita, kita juga berduka cita. Kenapa? Di dalam satu tubuh, ibaratnya seperti tubuh kita ini ada kepala, ada kaki, semuanya adalah satu tubuh dalam Kristus. Mengapa Bapak Ibu dikul? Kalau di gereja tentu mengikuti liturginya, dan tentu saja tidak seperti persaudaraan, sepertinya masing-masing sibuk dengan sendiri-sendiri. Tetapi kalau dikul, persaudaraan yang rukun, tentu kalau ada satu dua orang yang tidak hadir, pasti kita saling menanyakan, dan kemana dia? Kau tidak hadir sudah berapa minggu? Dan itu adalah persaudaraan yang rukun. Sama seperti firman Tuhan ini. Bagaimana dikatakan di dalam ucapan mereka itu selalu saling memberkati. Memang walaupun karakter berbeda-beda, tetapi karena semuanya sudah mengenal kasih Kristus, sehingga di dalam kehidupan komunitas kul itu selalu memperhatikan kasih. Sehingga di antara satu dengan yang lain sudah tidak lagi seperti bayi rohani, tetapi semuanya sudah menjadi orang-orang yang dewasa, sudah kuat, dan bahkan selalu jadi berkat. Bukan hanya di dalam komunitas, tetapi jadi berkat di luar juga, supaya banyak orang di luar sana melihat komunitas kul kita ini ada Tuhan Yesus, dan mereka merasakan sepertinya merasa diberkati karena mereka melihat langsung bagaimana kul begitu dengan rukun berjalani bersama-sama. Itu hal yang kedua Bapak Ibu. Dan kita melihat Bapak Ibu bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus. Hal yang ketiga adalah kita harus percaya lewat kesaksian kita. Kita ini dikuatkan oleh Roh Kudus. Mengapa Bapak Ibu kita dikuatkan oleh Roh Kudus? Karena kita tahu Roh Kudus itu ada roh penolong. Di saat kita lemah, ya memang secara manusia kadang-kala kita lemah. Kita manusia punya kekurangan, punya kelemahan. Ya kadang-kala ada waktunya kita mengalami keterpurukan. Tetapi percayalah, biarlah api dalam hati kita selalu menyala, menyaksikan pertolongan Tuhan kepada orang lain. Karena kita tahu dan yakin ada Roh Kudus yang menolong kita. Di saat engkau susah, akan mengalami pergumulan apapun, ada Roh Kudus yang menghibur kita. Amin Bapak Ibu. Nah saya percaya dan yakin itu yang ketiga. Dan yang keempat, bahwa biarlah lewat panggilan Tuhan dalam hidup kita, gereja kita semakin diberkati Tuhan lewat penuaian. Tentu saja lewat kul-kul, lewat komunitas kul kita. Mengapa? Karena tujuan Tuhan adalah bagaimana supaya banyak orang diselamatkan, banyak orang mengenal Tuhan, tentu lewat kehidupan pribadi saudara dan saya. Jadi mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ayo kita harus berani memberitakan kabar baik. Apa itu kabar baik? Kabar sukacita. Kabar yang kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus yang sudah menolong kita, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memberikan kita yang terbaik. Saya banyak sekali mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mungkin boleh saya katakan Bapak Ibu sudah mungkin 3 kali. Saya mungkin nyawanya bisa mungkin sudah tidak ada lagi dengan kecelakaan. Bahkan kemarin waktu saya mungkin pernah saksikan di tol Natar 101 km 101. Saudara, setiap kali saya naik mobil travel itu, banyak orang berkata, kok Pak nggak trauma naik mobil itu? Saya bilang saya nggak trauma karena saya punya Isa Al-Masih. Dan mereka bisa berkata, ini Bapak pendeta ya? Saya bilang, ya saya hamba Tuhan. Dan situ saya bisa menyaksikan, saya tidak mau berkata tentang Yesus, tetapi saya mau sampaikan tentang oleh karena pertolongan dialah, saya masih ada sampai hari ini. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua sudah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin.
Apakah kita mau jadi saksi Tuhan? Di akhir zaman ini dunia semakin hari semakin tidak baik. Dunia semakin jahat. Itu sebabnya bagaimana Roma 12 ayat 1 dikatakan, marilah kita mempersembahkan tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Kalau hidup kita ini sudah ditolong Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan. Karena Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Lewat apa Bapak Ibu? Dia sudah berikan kepada kita kuasa. Doakan. Ada saudara kita yang sakit, kita doakan. Percayalah, dengan imanmu engkau katakan sembuh, pasti akan sembuh. Percayalah, kita buka jalan, Tuhan pasti akan melakukan sesuatu tujuan, yaitu pasti akan sembuhkan. Orang yang mengalami permasalahan di dalam keluarga, mengalami pergumulan, mungkin pekerjaan, percayalah lewat hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Karena Roh Kudus sudah ada pada kita. Dia sudah berikan kita kuasa. Kita harus jadi saksi. Doakan mereka. Percayalah dengan imanmu. Mereka akan dipulihkan keluarganya. Usahanya mungkin pasti diberkati. Mungkin dengan keadaan ekonomi saat ini semakin tidak baik. Tetapi firman Tuhan katakan, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan selalu menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ayo mari kita bangkit. Kita terus menjadi saksi Tuhan. Karena Tuhan sudah panggil saudara dan saya untuk menjadi saksinya, menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Siapapun yang engkau ketemu, jangan engkau takut, jangan engkau khawatir. Karena Immanuel, ada Roh Kudus selalu menyertai kita semua. Bahkan Dia berikan kita kuasa. Dan itu sebabnya pada malam hari ini, biarlah firman Tuhan ini bisa menguatkan kita. Kita akan semangat kembali memberitakan kabar baik. Karena kita tahu di akhir zaman ini, kedatangan Tuhan Yesus pada kali kedua sudah tidak lama lagi. Dia sudah ada di ambang pintu. Ini saatnya kita harus menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum percaya pada Tuhan, rekan-rekan kerja kita yang belum percaya pada Tuhan, supaya mereka mengenal Kristus lewat perkataan kita, lewat hidup kita, lewat kesaksian kita, dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan penuaian pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan ini bisa menguatkan kita, semangat memberitakan kabar baik. Karena kita semua sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi saksinya. Yuk mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahwa kami semua bersyukur. Karena kami dipanggil oleh Tuhan menjadi saksinya. Dan biarlah kami mau jadi saksi. Baik dalam keluarga kami, mungkin ada keluarga kami yang belum percaya pada Tuhan. Mungkin saudara-saudara kami yang sesama umat Kristen yang mengalami kekecewaan. Sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Mungkin mereka kecewa sama Tuhan. Mereka kecewa kepada hamba Tuhan. Mereka kecewa kepada saudara-saudara. Waktu kami menyampaikan kabar baik, mereka dijamah oleh Roh Kudus dan mereka bangkit. Dan mereka kembali kepada kehidupan yang baru. Yang lama ditinggalkan, yang baru sudah datang. Dan kami bisa menjadi saksi juga kepada rekan-rekan kami yang belum percaya pada Tuhan. Dan mereka mengenal siapakah Tuhan Yesus Isa Al-Masih yang kami sembah, yang punya kuasa, yang akan datang pada kali kedua. Berkati kami semua Tuhan. Kul-kul yang ada diberkati, ada kuasa, mujizat yang akan terjadi. Karena mereka bersatu hati dengan rukun, bersama-sama saling mendoakan, saling menguatkan, saling memberkati. Dan Tuhan hadir karena kasih dari surga ada dalam kul-kul mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan. Kalau kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, berkat rohani, saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan persembahan ini ada 3 hal yang harus kita lakukan atau memberi. Yang pertama adalah kita bisa mentransfer seperti yang sudah ada di layar depan Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, Bapak Ibu bisa men-scan dengan Christ. Dan yang ketiga, Bapak Ibu
bisa memberikan persembahan, memasukkan ke amplop, dan bisa memasukkan ke dalam kotak yang ada di gereja. Dan biarlah dengan pemberian Bapak Ibu, percayalah kerajaan Allah semakin diperlebar dan Bapak Ibu pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Dan mari kita akan berdoa mengakhiri ibadah Cool Online pada malam hari ini. Dan kita akan menerima berkat. Mari kita berdoa, kami mengucap syukur Tuhan dari awal hingga akhirnya. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah memberi yang terbaik, dan kami percaya apa yang kami beri diberkati Tuhan. Dan saatnya ya Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah Cool Online pada malam hari ini. Berkati kami semua, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang susah Engkau hibur. Engkau berkati kul-kul yang ada, berkati mereka selalu ada persaudaraan yang rukun, saling memberkati, saling mendoakan satu dengan yang lain, sehingga jadi berkat, jadi saksi Kristus dimanapun mereka ada. Dan kul-kul semuanya diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau pulang dan kami mau menerima berkat. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu, dan terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah mulai malam hari ini. Besok dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang pada kali kedua dan akan menjemput kita semua, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua kul-kul yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Amin.